Kemudian yang akbar itu yang kayak gimana? Dia di akhir juga, sama-sama di akhir dengan qalqalah kubra, tapi dia bertasydid. Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu yang akbar. Wa tawasaw bil haqq. Gitu. Dan setiap ada tasydid. Jadi tidak wa tawasaw bil haqq. Kayak gitu. Tahan dulu 1 detik. Wa tawasaw bil haqq. Bukan cuma asal turun naik. Bagaimana caranya? Satu, banyak mendengar variasi dan gaya baca orang-orang. Karena dengan kita mendengar itu kita lagi masukin data ke otak. Nanti pas kita baca, kita keluarin data yang kita masukin tadi. Apa yang kita ucap sebenarnya itu apa yang ada di isi otak. Percaya atau enggak? Apa yang kita ucap itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Ada yang enggak tahu. Makanya mau gimana, masukinlah data-data yang mau itu. Mau gaya gimana nih? Kalau kita punya gaya satu aja, nggak bakal ketemu gaya yang lain lah. Sedangkan ayat Quran banyak gayanya, banyak mad. Ada juga yang nggak bermad, ada juga yang madnya keikat. Gimana kita mau jalan kalau misalnya kita cuma satu? Contohnya yang dari al bisukun, nggak mungkin. Banyak mendengar, kemudian setelah mendengar banyak selalu percuma isi otak ada tapi kita nggak mau ngomong. Jadi masukin keluarin lagi, semakin kita masukin keluarin, nanti yang di sini tuh makin kuat karena kita ucap, kita dengar lagi, itu lagi yang didengar, gimana kita nggak hafal dan pasti itu lincah. Kenapa aku bisa? Aku sering latihan kayak gini. Dulu, ini bukan mau sombong atau gimana, bukan. Tapi biar teman-teman bisa ngikutin kalau ini bagus. Aku udah mujawwadkan semua makro, juz 1 sampai 30. Itu dari aku SMP. Mama aku tuh setiap pembinaan tilawah di Ambon, habis latihan sama guru harus 1 makro lagi di kamar sama mamaku. Makro itu 1 makro minimal. Kalau nggak boleh main. Kamu harus selama TC nggak boleh main. Rakit semua lagu tuh ke semua ayat. Kalau anak-anak ini kan makronya juz 10 ke bawah, remaja 20 ke bawah, dewasa 30 kan, 30 juz. Jadi waktu anak-anak aku mulai dari juz 10 ayat terakhir, baru turun sampai ke alif lam mim. Jadi bukan dari bawah, dari 10 turun ke bawah. Pas naik remaja, mulai dari juz 20 mainnya sampai ini semua 30 juz. Tuh. Jadi memang harus banyak latihan aja. PR-nya itu cuma latihan dan ada gurunya buat evaluasi. Kalau latihan sendiri kan kita nggak tahu juga kita salah di mana, kurangnya di mana. Nggak ada yang benerin, nggak ada yang salahin, sendiri-sendiri aja. Itu. Jadi banyak mendengar, banyak mempraktekkan dan banyak evaluasi. Kemudian udah terjawab ya. Kemudian yang berikutnya Ibu tadi waqaf, la waqfu fi lam alif, itu pertanda tidak boleh berhenti. Kenapa sih ada tanda waqaf? Pertanyaannya itu dulu. Kenapa sih ada tanda waqaf? Teman-teman, ayu-ayu, Ibu pernah nggak khotam terjemahan Al-Quran? Atau sudah berkali-kali? Belum pernah sama sekali. Coba teman-teman baca, kalau ada tanda waqaf lam alif, itu artinya tuh masih nyambung sama ayat berikutnya.
kita kamus agamanya di Ustadz, bukan di Quran. Ya. Berikutnya, kenapa kok kita boleh berhenti ketika ada lam alif, tapi dia di ayat soal yang ada angka-angkanya itu? Boleh Ibu, karena terhitung masih agak baik tanda wakaf yang ada angkanya itu. Jadi kan sebenarnya angka-angka ini para ulama yang buat, Bu, bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi itu nggak ada ayat, nggak ada tulisan pakai angka-angka ini ayat berapa. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran itu ada tertib turun, ada tertib surat. Kalau tertib turun itu, makanya mushaf yang kita punya ini ikut tertib surat, bukan tertib turun. Kalau tertib turun itu harusnya Iqra duluan, Bu. Jadi Iqra di pertama, dan itu kita enggak. Iya, Al-Yauma itu yang terakhir, Al-Maidah. Yang di sini Al-Maidah itu dia harusnya di akhir. Di sini. Tapi karena kita menggunakan tertib surat, makanya dimulai dengan Al-Fatihah. Kalau Quran dari sahabat Ali itu tertib turun. Jadi Iqra duluan sampai Al-Yauma Akmaltu itu yang terakhir. Tapi kan nggak ada di Indonesia Al-Quran itu. Kita pakai Al-Quran ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang kalau kita mau berhenti di lam alif, boleh kalau dia di roksu ayat, tapi masih buruk, kebolehan itu masih buruk. Lebih baik cari yang paling aman lah, tuntaskan dulu kisahnya, baru kita sodaqallah. Bagusnya sih. Tapi kalau memang udah nggak bisa lagi, misalnya ibu-ibu lagi punya keperluan, kalau memang harus berhenti di situ sodaqallah, ya apa boleh buat. Yang penting nggak berhenti di tengah-tengah ayat. Ya, kalau di roksu ayat nggak apa-apa. Tuh, terjawab, Bu? Bisa ya? Ada lagi? Ustazah, Ya. Dalam surah As-Saffat itu ada kalimat inna dzalika najzil muhsinin satu ayat. Sementara seingat saya di dalam Al-Quran MTQ itu tidak boleh menambah ayat apabila sudah ada tanda berhenti. Tanda berhenti maksudnya? Misalnya kalau untuk cadar itu biasanya merah, kalau untuk peserta yang biasa itu biasanya lampu merah kan. Nah sementara di depannya ada ayat innahu min ibadinal mu'minin. Apakah harus dilanjutkan dengan kalimat innahu min ibadinal mu'minin atau cukup diingatkan dengan najzil muhsinin aja? Inna kadzalika najzil muhsinin. Tadi ada innahu min ibadinal mu'minin. Kalau surah Saffat itu ada berkali-kali, ada beberapa ayat yang seperti itu. Kalau kita lihat artinya, innaka ya? Ya. Innaka apa tadi? Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna sesungguhnya, kadzalika begitulah. Ya itulah gitu dalam bahasa Arab. Najzil muhsinin. Itulah balasan buat orang yang berbuat baik. Kemudian yang berikutnya dilanjutkan innahu Min ibadinal mu'minin. sesungguhnya dia min ibadinal, dari hambaku yang beriman. Kalau misalnya kita sampai di balasan untuk orang-orang mukmin udah cukup. Harus ditambahkan dengan inna min ibadinal mu'minin. Kalau misalnya mau ditambahkan kalimatnya itu kan penguatan aja tuh, yang dia tuh itu dari hambaku nih. Allah bilang kan itu balasan untuk orang-orang yang baik. Itu persiapan. Siap. Oke, siap. 1 menit boleh? Oke. Jadi boleh berarti sampai situ. Iya, sama-sama. Mungkin kita cukupkan ya. Gak ada pembinaan besok lagi ya? Kayaknya nggak bisa. Ya sedikit. Gak apa-apa. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kondisi bacaan teman-teman lebih baik ya. Saunya udah mantep, suaranya udah makin tinggi. Apa lagi ya? Semuanya deh semakin bagus. Aku pribadi mohon maaf lahir batin ya semuanya. Aku mungkin terlalu cerewet, nggak mungkin emang terlalu cerewet. Terus mungkin sering melotot buat teman-teman yang belum mau serap. Terus gak buat. Pokoknya aku nggak mau lagi dengar kata-kata itu. Semoga kuat sembuh. Maaf, mudah-mudahan banyak manfaat ya. Satu lagi dong, mohon doanya
Amin. Pokoknya sesuai dengan cita-cita lah. Ya. Nikah. Dikabulkan salah aja doanya. Mudah-mudahan kita bertemu di surga. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Satu lagi mudah-mudahan segera menikah. Ya, amin. Amin, amin. Udah sedih jadi ketawa lagi deh. Pengennya dengan orang situ Aku pengen dengan siapa saja bisa mendukung dakwahku, bisa ikut berdakwah sama aku, dan Allah ridho, orang tua ridho, semesta ikut